Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramat, ibu-ibu jamaah kajian BDS 1 Masjid Jami Jabalus Salam yang mencintai dan dicintai Allah. Alhamdulillah, detik demi detik tak terasa menjadi hari, tak terasa pula kita kini telah berada di detik-detik akhir ya, di bulan Dzulhijjah yang penuh dengan keberkahan ini, menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha yang hanya menyisakan dalam hitungan hari. Insyaallah kita akan berjumpa dengan Idul Adha yang dalam versi pemerintah kemungkinan akan jatuh pada tanggal 29 Dzulhijjah, hari Kamis insyaallah. Dan berbicara tentang bulan Dzulhijjah, tentu kita berbicara tentang Idul Adha. Nah, berbicara tentang Idul Adha, maka tidak lepas kita akan berbicara tentang ibadah kurban. Jadi berbicara tentang ibadah kurban sebagai sebuah ibadah yang termulia ya di hari raya Idul Adha Mubarak, di mana diceritakan dalam hadis yang sahih, ma'amalu bani Adam, tidak ada perilaku anak Adam amalan, suatu amal yauman nahar pada hari raya Idul Adha yang lebih mulia min iraqatid dam dibandingkan dengan menumpahkan darah. Wa innahu lata'ti yaumal qiyamah bi atlafiha wa quruniha wa asy'ariha, dan sungguh hewan-hewan kurban ini akan mendatangi kalian dengan tulang-tulangnya, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya. Ya, teman-teman, artinya akan ngapain Pak Ustadz? Akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, nah untuk itulah hari ini kita akan mencoba mengkaji sedikit ya, karena kalau berbicara tentang fikih kurban, tentu itu pembahasannya bisa sampai 3-4 pertemuan karena fikih cukup panjang ya. Tetapi setidaknya kita akan belajar ya poin-poin kecilnya lah. Ada orang bijak berkata, mala yudroku kulluhu la yutraku jalluhu. Apa yang tidak bisa ditemukan semua-muanya, maka minimal jangan kau tinggalkan segala-galanya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah kurban. Yang pertama definisinya. Apa sih definisi ibadah kurban, Pak Ustadz? Hewan. Yudhakka yang disembelih, taqarruban ilallah sebagai pendekatan diri kepada Allah, fi ayyamin maksusah, pada hari-hari tertentu, wa bi syara'itin maksusah, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dari definisi tadi ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama hewan. Maka poin pertamanya, ibu-ibu tidak boleh berkurban menggunakan uang. Walaupun alasannya logis. Misal contoh nih ya, Pak Ustadz di Masjid Jabalus Salam ini sudah terkumpul sapi sampai 50 ekor. Masya Allah. 50 ekor. Ya. Sehingga Masya Allah, ketika datang ibu mau kurban satu sapi, pengurus bilang, jangan Bu, ini aja udah 50 ekor. Ibu tambahin lagi jadi 51. Yang ada kami nyembeli sapi, sapinya belum mati, kami yang mati duluan Bu ya. Bu, tolong aja udah pakai duit aja ya. Hitung-hitung nolongin orang miskin buat beli bumbu. Masuk akal, tapi caranya salah. Itu pertama, hewan yudhakka yang disembelih. Berarti memang harus disembelih dengan niat kurban. Maksudnya memang ada yang disembelih dengan niat tidak kurban. Contoh misalnya ada ibu-ibu yang berbahagia, ada orang yang berkurban. Pak Ustadz, 1 ekor kambing itu kan berat daging 10 kilo. Ya, terus kalau berat dagingnya 10 kilo kan Pak Ustadz otomatis ini Pak Ustadz ya. Berarti
daripada saya rempong gitu kan. Belum darahnya, belum bulunya, ngulitinnya, joroknya. Udahlah, beli daging aja kambing 15 kilo utuh daging murni, bagikan ke orang miskin. Jauh lebih murah, jauh lebih bermanfaat. Mohon maaf ibu-ibu tidak bisa. Karena itu disembeli bukan dengan niat kurban. Jadi kalau Ustaz bilang nggak bisa itu bukan maknanya haram ya. Tapi maknanya kurbannya itu tidak menjadi kurban. Tapi kurbannya berubah menjadi sodakoh. Itu maksudnya begitu. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Maka ibu-ibu yang berbahagia yang ketiga taqarruban ilallah sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ya, jadi kenapa diberi definisi begitu? Karena memang kurban itu merupakan ibadah yang rentan dengan kesyirikan. Ada orang kurban sapi, tapi kepalanya dilarung ke kawah. Kurban kambing, kepala kambingnya dilarung ke laut. Saya bilang, Masya Allah. Kenapa? Kami ini nelayan Pak Ustadz. Hidup makan kami ada di laut. Kalau kami tidak sedekah laut, hidup kami tidak berkah. Mubazir itu kepala kambing mahal-mahal kau larung ke laut. Pak Ustadz, ini nanti dimakan sama jin penunggu laut. Saya bilang kalau kamu mau berkah mas, jangan kau larung ke laut, syirik. Lebih baik kau larung ke Karangjati RT 14 nomor 10, nomor telepon 0811 5804 412. Rumah siapa itu? Rajanya jin itu ya, sembarangan aja. Rumahku lah, aku hajar memang. Ngerti maksudnya? Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kita ambil pelajaran dari apa yang Ustadz sampaikan teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang itu rentan dengan perbuatan syirik, Bu. Ya, mestinya kan tadi tuh nggak boleh dilarung ke laut, tapi dilarung kemana tadi? Ke Karangjati, Masya Allah. Kemarin tuh ada orang, pas tahun lalu tuh saya pulang dari Al-Wusta habis nyembeli sapi, itu digantung plastik kecil warna hitam gitu. Kecil aja. Tapi saya tuh ngelihatnya ternganga-nganga. Kenapa? Ada tulisan kertas dari masjid ini posisinya di kilo 34 Kecamatan Samboja. Saya tuh bilang, ya Allah, hampir netes air mata. Dari Samboja tuh nyampe ke Karangjati. Ada dari daerah BDS dekat-dekat situ aja tuh enggak nyampe-nyampe ke Karangjati. Itu ceritanya. BDS kan luas. Ada BDS 1, BDS 2. Ya kan? Orang saya nggak ngomongin ibu, apa ibu jadi sewot begitu? Kalau ibu ngerasa ya alhamdulillah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala artinya rentan dengan perbuatan kesyirikan. Hati-hati ya. Kemudian berikutnya tadi yang ketiga fi ayamin maksusah pada hari-hari tertentu. Jadi ada harinya Bu, yaitu Idul Adha ditambah dengan hari tasyrik. Startnya dari kapan? Startnya dari selesai pulang sholat Id. Jadi kalau ada orang yang beli kambing jam 5 subuh belum sholat Id itu sesembeliannya bukan kurban, namanya sodako. Ya, harus pulang dari sholat Id terlebih dahulu, baru kemudian dia berkurban. Begitu kata Rasulullah. Sampai kapan Tat? Sampai maghrib di akhir hari tasyrik. Jadi kalau nanti lebaran jatuh Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu asar, itu detik-detik menjelang maghrib, berarti udah close hari tasriknya, udah nggak boleh korban lagi. Ya Pak Ustadz, saya punya duit tapi nanti habis tasrik, boleh nggak saya korban? Ya, nah kalau mau nyembeli aja. Tapi sesembelian Anda tadi tidak terhitung sebagai kurban, tapi mendapatkan nilai pahala sebagai sodako. Bisyaraitin maksuso dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ada syarat-syaratnya, Bu. Ada aturan mainnya. Oh iya, nggak semua hewan tuh bisa ibu kurbankan loh. Hati-hati. Contoh misalnya, mohon maaf Bu ya, sapi yang kakinya patah, betul-betul patah ini sudah patah nggak bisa berdiri. Boleh nggak disembelih itu Bu? Boleh. Boleh. Bingung dia. Bingung. Boleh, disembelih boleh, dikorbanin tidak boleh. Alah susah ngomong sama mak-mak begini.
Namanya aja keren, kamus. Kajian muslimah. Ditanya, hah? Jadi ibu nama baru ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita pelajari ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada syarat-syaratnya ya. Nah, kita akan masuk pada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk hewannya. Berkaitan dengan hewan kurban, 4 madzhab bersepakat hanya pada 3 hewan saja. Ya, saya ulangi, 4 madzhab bersepakat hanya pada 3 hewan saja. Apa Pak Ustadz? Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing dan peranakannya. Jadi ada peranakan itu. Contoh, misalnya macam unta, ada unta berpunuk 1, unta berpunuk 2, ada unta merah. Unta itu banyak jenisnya, Bu. Ya, Masya Allah. Padahal sama-sama unta saja, itu katanya sampai 90 jenis. Makanya sampai Allah bilang, tidakkah kalian melihat bagaimana unta itu diciptakan? Begitu ya di Quran. Ilal ibili kaifa khuliqat. Karena memang keajaiban unta luar biasa. Dia sekali minum bisa menghabiskan hampir 2 drum, dan dalam waktu 1 bulan hingga 2 bulan dia bertahan hidup tanpa minum. Jadi dia punya kantong di bagian lehernya. Insya Allah ya, dengan itu akhirnya dia kalau haus tinggal memasukkan sedikit begitu. Itu andai kata bisa dipraktekkan ke manusia, ibu-ibu kondangan, dimasukkan makanan jatah 2 bulan, terus dimakan dikit-dikit begitu, Masya Allah. Ya Bu ya, tewas memang yang punya acara itu. Untungnya Allah bedain kita sama unta ya. Kalau disamain unta, kasihan tuh yang ngadain undangan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Itu tadi ya Bu ya, kaitan dengan unta. Untuk sapi, sapi dan peranakan. Sapi, ada juga kerbau, limonsian, sapi brahmana, sapi lembu, banteng. Kalau banteng jangan Bu, nanti Ibu di penjara ya. Jadi teman-teman yang banteng kan hewan yang dilindungi. Ibu kok mikir yang lain-lain ya kan? Soalnya mamanya banteng ini emosian juga ini ya. Jadi mamanya banteng tuh kan banteng punya mama, ya kan? Namanya banteng pasti pemarahan lah, ya kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Tolong fokus ya, ini kita ngomongin banteng ya. Tolong jangan mikir yang lain-lain. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kambing gimana Tat? Kambing itu ada kambing domba, kambing kacang, wedus gembel, kambing etawa, nangis, sedih, bahagia ya. Ya kan etawa, berarti kan ada nangis ya. Jadi ibu-ibu etawa itu bisa dimakan Bu, cuman orang sayang mungkin ya, karena harganya 40 juta katanya saya dengar itu ya. Mahal dia karena susunya yang mahal itu ya. Jadi seperti itu. Baik, selebih dari 3 hewan itu gimana Pak Ustadz? Tidak diperbolehkan. Selebih 3 hewan itu tidak diperbolehkan. Kalau dilanggar ya tidak sah sebagai kurban. Makanya Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah mereka menyebut nama Allah di atas hewan-hewan bahimatul an'am. Bahimatul an'am, an'am itu cuma 3, unta, sapi, kambing. Ya, kemarin tadi pagi saya ceramah di Asalamwika itu, Pak Ustadz, apa? Katanya Ustadz nanti hewan-hewan kendaraan kurban itu akan menjadi kendaraan kita menuju surga, insya Allah. Pak Ustadz, apa? Kalau gitu aku mau kurban kuda saja Pak Ustadz. Karena sapi ini jalannya lambat. Saya bilang kalau cara berpikirnya begitu, kurban aja no sekalian mobil Fortuner gitu ya. Biar lebih cepat jalannya. Bukan begitu, itu cuma perumpamaan ya. Jadi syariatnya kurban cuma 3 hewan tadi saja, selebihnya tidak boleh.
Kemudian berikutnya peruntukan. Nah, ini berkaitan dengan peruntukan bagaimana Pak Ustadz untuk unta ulama beda pendapat. Untuk unta ulama beda pendapat. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pembelajari ya dari apa yang Ustadz jelaskan, ibu-ibu yang berbahagia, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, itu untuk unta. Sehingga kalau di situ ada perbedaan ya Ustadz pikir wajar lah, tapi kita nggak usah bahas unta atau di Indonesia juga nggak ada. Nggak ada. Ya sudahlah kalau nggak ada apa-apa. Baik. Kemudian berikutnya, kita laju-laju aja kalau nggak direspon ini ya. Ngapain juga saya bahas kalau ibu juga pura-pura nggak paham begitu ya kan? Nggak bisa, udah lewat, males. Nggak mau saya bahas. Jadi itu tadi untuk sapi terdapat itu sapi ya. Kemudian berikutnya untuk kambing. Nah, adapun kambing dia itu baik. Selanjutnya nggak bisa udah lewat. Malas. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oke. Tadi ngomongin apa, Bu? Sapi. Ibu bagusnya ngomongin saya teriak unta, sapi, unta, sapi. Ini muka Ustadz ini, Ibu pelototin tuh nggak sopan memang Ibu nih. Jadi peruntukannya untuk unta ada sebagian yang bilang 7. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada juga yang mengatakan 10. Itu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ishaq, Ibn Khuzaimah dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau jelasin itu, toh juga di Indonesia tidak ada. Tumben jawab. Kemudian yang kedua adalah sapi. Nah ini sapi ini baru ulama sepakat Bu. Adapun sapi jumlahnya ada 7. 7 itu bukan ngarang. Kadang lucu itu ada orang bilang begini. Lo itu orang kalau punya duit ya sapi, kalau nggak punya duit ya kambing. Gak usah maksa-maksa pakai sapi 7 orang lah. 1 orang lah namanya kurban. Nah, itu namanya orang yang kebanyakan makan micin. Ya, itu kata-kata 7 itu bukan ngarang. 7 itu Bu diambil dari hadis. Diriwayatkan oleh Imam Jabir bin Abdullah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Di mana Jabir berkata, "Nahar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah." Kami berkurban bersama Nabi Muhammad pada tahun Hudaybiyah. Wa al-baqara an sab'ah. Seekor sapi untuk 7 orang. Wal budna an sab'ah. Seekor unta untuk 7 orang. Paham ya? Jadi kalau begitu kita ambil pelajaran di sini boleh. 7 orang itu memang bukan apa-apa, bukan jatah. Dan saya tidak suka menyebut dengan bahasa arisan. Ya, istilah kita ngomongnya arisan gitu ya. Arisan kurban. Bu, kalau arisan itu Bu, dari 7 orang itu yang dapat cuma 1. Ibu kalau ngomong arisan berarti 7 orang itu yang kurban cuma 1 orang. Bukan. 7 orang ini memang jatahnya. Dan juga saya nggak setuju kalau dibilang urunan. Karena memang itu jatahnya. Maksudnya Allah itu 1 ekor kambing sama dengan 1/7 sapi sama dengan 1/7 unta. Jadi juga jangan dibilang urunan. Sekarang begini aja. Ibu naik mobil taksi. Berapa sekarang biaya angkot itu berapa Bu? Saya udah lama nggak pernah naik angkot soalnya. 7.000. Oke, sekarang kalau kita bicara 7.000, ibu naik perjalanan nih bareng beberapa orang. Itu sebenarnya ibu bayar itu memang jatahnya ibu atau itu urunan? Jatah. Sama kayak begitu. Jadi kata-kata 7 dari Nabi bukan dari kita. Sehingga mohon maaf kalau ada orang memilih 1/7 sapi ya itu pilihan dia, jangan disalahkan. No, nggak mampu ya udah kambing aja. Masalahnya di Indonesia itu kambing ini nggak lazim. Orang lebih demen sapi. Itu masalahnya. Kalau di Arab orang doyan kambing memang. Jadi Arab kambing semua, banyak kambing semuanya Bu. Karena mohon maaf orang Arab gak doyan sapi. Dan kalau kita kan sukanya makan sapi. Orang kemarin tuh kurban di Karangjati itu tempat saya. Pak Ustadz, saya kurban kambing ya? Iya. Pak Ustadz boleh nggak saya request? Yang request apa? Saya nanti tolong ya dikasih sapi aja. Lah situ kurban kambing minta sapi. Apa maksudnya? Saking memang nggak familiarnya gitu loh Bu maksudnya Bu. Orang makan kambing di Indonesia ya.
Jadi berangkat dari situ, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berkaitan dengan angka 7. Tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Paham nggak, Bu? Saya ulangi, tidak boleh lebih. Artinya 7 itu nggak boleh Ibu lebihin. Kalau sampai 8 orang, 9 orang, terus semuanya mengakui kurban, maka tidak sah kurban. Paham ya? Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya boleh. Itu anak-anak sekolah itu mereka urunan 20 ribuan. Anak 100 terkumpullah uang 20 juta. Kurban satu sapi untuk anak 100. Kasihan sapinya. Diinjek-injek sama bocil-bocil FF itu. Pakai anak kecil kan nggak bisa diem, lompat-lompat gak karuan. Kasihan bocil, nggak bisa. Terus apa Apakah itu haram? Tidak. Dapat pahala? Dapat. Cuman pahalanya bukan pahala kurban, tapi pahala sedekah. Jelas ya? Jadi saya nggak ngelarang SD itu mau sembeli sapi silakan, nggak masalah. Tapi jangan memanipulasi, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan memanipulasi. Ada guru-guru tuh memanipulasi, tahu memanipulasi gimana? Uang murid dikumpulin di atas namakan kurban mereka. Saya kemarin dengar begitu, enak aja, nggak bisa. Kecuali kalau seluruh murid sepakat. Udah mamak guru, ya ini kami ikhlaskan buat mamak guru berkurban. Itu nggak masalah. Tapi kalau enggak jangan memanipulasi, punya anak-anaknya dirampasnya begitu ya. Itu maksudnya. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kurang kalau lebih nggak boleh. Kalau kurang nggak apa-apa. Misalnya satu sapi 5 orang, boleh. Pernah kejadian juga itu Bu, ceritanya di masjid tempat salah satu kampung lah, cuman binaan saya. Dia tuh bilang, Pak Ustadz, sapi kami di sini cuman 3 ekor, kasihan kan cuman 3 ekor. Pak Ustadz, kenapa? Ini tapi yang ketiga pun bermasalah. Sudah menjelang Idul Adha, masih 5. Pak Ustadz tinggal 2, kalau kami balikin duitnya sayang Pak Ustadz, tapi kami cuma tinggal 2 ekor jadinya. Terus kami boleh nggak nambal pakai uang masjid? Woi, sejak kapan masjid kau suruh kurban itu? Ya, nggak ada. Terus gimana Pak Ustadz? Kami balikin duitnya, suruh video call sama saya. Jadi dikumpulin Bu. Kumpulin terus video call. Zaman itu masih belum ada zoom-zooman gitu ya, masih pakai WhatsApp aja. Saya bilang, Assalamualaikum Bapak-Bapak, terima kasih atas kepercayaan Anda berkurban bersama kami. Kami segenap guru mengucapkan selamat jalan atas perjalanan Anda, semoga perjalanan menyenangkan. Terima kasih, jumpa di lain waktu. Ting, 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 ting. Gimana, udah cocok gak Ustadz kerja di pesawat? Alah, takut diomelin itu, ya kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah. Mohon maaf Bu ya, saya bilang dengan berat hati kami sampaikan kabar buruk bahwa kurban Bapak masih kurang 2 orang. 1 orang jatahnya waktu itu 2,5 juta waktu itu. Nah ini kan uangnya sisa 5 juta berarti kurangnya. Ini gimana? Kalau Bapak Ibu mau lanjut, monggo tambah 1 jutaan. Karena kan orangnya 5 orang. Kurang 5 juta, 1 jutaan ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau juga nggak apa-apa. Kami nggak maksa lah, ya kami balikin duitnya utuh. Nanti Bapak kurban tahun depan. Tapi kan namanya umur kita ini nggak tahu Pak ya. Kemarin tuh ada Pak orang mau kurban nggak jadi keluar ketabrak mobil meninggal dunia Pak ya. Itu tangannya kakinya terlepas semuanya putus semuanya Pak. Saya kurban aja Pak Ustadz. Mantap begitu. Ustadz nakut-nakuti, bukan nakut-nakuti, memotivasi ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama aja kayak suami gitu. Dek, itu perempuan cantik banget ya, terus ibu ambil pisau ambil gini-gini. Ini bukan menakut-nakuti ayah, memotivasi. Kalau kau berani-berani,
Begitu. Ngeri memang ibu-ibu ini sadis. Ya kan? Teman-teman yang dirahmati Allah itu tadi kaitan dengan masalah kurang 5. Boleh. Kemudian berikutnya peruntukan sudah untuk sapi. Sekarang kambing Pak Ustadz. Ya, kalau kambing kenapa? Nah kambing ini berapa sebenarnya Pak Ustadz? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kambing, ibu-ibu, untuk kambing itu diperbolehkan ini untuk satu orang apa satu keluarga? Karena bingung ini nih Pak Ustadz. Ada beberapa versi. Yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya. Bisa kan? Ya, yang benar kambing itu untuk satu orang. Yang nilai pahalanya bisa diperuntukkan untuk satu keluarga. Jadi memang nggak perlu digilir-gilir begitu. Suami, istri, anak-anak. Enggak, karena atas sama suami pun satu keluarga dapat pahala semua. Nggak usah digilir-gilir gitu. Ya teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu namanya tidak nyambung. Ya, sekali lagi lagian mohon maaf Bu, main gilir-gilir itu kadang-kadang ada lucunya juga sebenarnya. Loh, sekarang di rumah itu yang mampu siapa Bu? Suami. Suami. Ketika digilir jatahnya ibu nih misalnya, berarti waktu di tahun yang sama itu suami kurban nggak waktu itu? Hah? Enggak. Kan ceritanya saya suami nih, saya punya istri, saya datang ke masjid Jabalus Salam nih. Saya mau bayar apa namanya kurban atas nama istri saya. Berarti saya kurban nggak? Enggak. Padahal saya mampu kan tadi kan. Syariatnya kurban bagi siapa tadi? Yang mampu. Berarti saya nggak kurban. Terus jawabannya begini, klasik. Saya udah tahu jawabannya, Ibu nggak usah jawab. Pasti jawabannya Pak Ustadz, kan saya udah kurban tahun lalu. Gitu jawabannya ya. Kan saya udah kurban tahun lalu. Nah disitulah lucu unyu-unyunya kita itu. Kenapa? Loh, mohon maaf Bu, kurban itu kan ibadah. Semua ibadah itu sifatnya tikror. Tikror itu apa? Berulang. Ketika ibu disuruh Allah sholat duhur, itu berarti setiap pagi ya duhur, 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 duhur. Ketika disuruh puasa ya berarti tiap tahun puasa, 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 puasa. Akan sangat lucu kalau ibu bulan bulan Ramadan makan di depan situ. Saya emosi lah. Astagfirullahaladzim. Ibu kan orang kamus. Ya kan? Ibu orang kamus. Masa ibu nggak puasa? Astagfirullahaladzim Bu. Terus ibu bilang gini, Ustadz kan saya sudah puasa tahun lalu. Aku tonjok memang mulutmu baru tahu saya. Nggak ada begitulah. Kewajiban itu berulang. Paham ya? Di setiap tahun